Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Teman-teman sekalian, peserta pesantren virtual santri pesantren virtual Budi Mulia yang saya muliakan, pada Senin pagi insya Allah kita akan mengkaji akidah dalam makna yang seluas-luasnya. Namun sebelum masuk pada pembahasan akidah dan pandangan hidup secara khusus, pagi hari ini saya akan menyampaikan kandungan dari kitab yang sangat kecil dan tipis yang oleh penulisnya Dr. Hisham bin Abdul Malik ibn Abdullah. Beliau seorang dosen di sekolah tinggi peradilan di Universitas Muhammad Ibn Saud di Riyadh di Arab Saudi. Judulnya ialah Al-Ilaqatu Bainal Ilmi Was-Suluk Fi Waqi'il Ummah. Hubungan antara ilmu dan perilaku hidup dalam realitas umat kita al-yaum, pada masa ini. Nah, barangkali hari ini sampai 2 atau 3 Senin ke depan kita akan mengawali kajian kita dengan membaca buku kecil ini. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Ada satu gejala bahwa ilmu dan kehidupan itu seolah-olah dua hal yang berbeda. Ini bukan saja menyangkut ilmu sosial atau ilmu keduniaan secara spesifik, tapi juga sudah merambah di dalam persoalan ilmu agama. Saya ambil contoh konkret Pada Sabtu 2 hari yang lalu, seorang santri virtual kita di sini, Mas Jati, bertanya pertanyaannya sebetulnya mewakili dari apa yang kita alami. Kata Mas Jati, Ustadz, hari ini kita kan pengajian semarak, tapi yang terjadi di lapangan kemudian orang begitu mudah untuk saling melockdown pengajian. Jadi satu kelompok melock pengajian yang lain juga di-lock oleh kelompok yang lain, diboikot, tidak mau menghadiri pengajian itu. Bahkan ada juga yang mengatakan semakin banyak kita ngaji, kok semakin perpecahan terjadi. Dan seterusnya lah. Jadi pertanyaannya, apakah memang demikian atau ada sesuatu yang terputus di situ antara ilmu dan perilaku kita? Padahal kata para ulama, antara kata alima dan amila itu hanya
berbeda posisi saja itu. Kalau alima dalam ilm itu lamnya di tengah. Tapi yang amila dalam makna amal itu mimnya yang di tengah. Sehingga banyak di antara para ulama mengatakan antara alima dan amila ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, persis seperti koin, ya, mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, persoalan kita yang sangat besar juga di negeri kita, kan? Ya, persoalan kita yang sangat besar saat ini adalah kehilangan keseimbangan kita ini, ya. Jadi saya akan buka dulu, ya. Ada satu materi yang saya sampaikan kemarin, ya. Ya, saya akan sampaikan, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah sudah bergabung 20 orang, ya. Berarti dengan yang di depan saya 25, lumayan 25. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kita saat ini menghadapi suatu persoalan yang sangat luar biasa. Misalnya saat ini kita menghadapi munculnya para pemimpin yang tidak asli, pemimpin yang tidak autentik. Karena yang namanya pemimpin itu adalah orang yang bisa mengantarkan siapa yang dipimpinnya menuju apa yang dicita-citakan bersama. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau menyatakan setiap kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas siapa yang dia pimpin. Seorang suami warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang laki-laki juga menjadi pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang istri juga menjadi pemimpin di dalam mengelola urusan domestik, rumah tangga, anak-anak, dan seterusnya. Jadi antara suami dan istri adalah orang yang diberi amanah secara syar'i untuk melakukan kepemimpinan yang serasi. Ada tugas-tugas spesifik dimiliki oleh suami, ada tugas-tugas khusus yang dimiliki oleh istri. Yang keduanya ini kemudian disinkronkan, dijalankanlah dengan cara wa amruhum syura bainahum. Nah, ini pada level yang terkecil di dalam kehidupan kita.
masing-masing kita menjadi pemimpin. Nah, saat ini kemudian yang terjadi adalah munculnya pemimpin-pemimpin palsu. Seorang laki-laki tidak menjadi pemimpin yang benar di rumah tangganya. Demikian pula seorang ibu tidak lagi memberikan inspirasi bagi anak-anaknya, ya, di tingkat kampung, ya, sampai pada tingkat yang paling atas atau makro. Hari ini masyarakat dapat kita lihat, ya, mereka seolah-olah mengalami, ya, suatu suasana di mana para pemimpinnya itu tidak hadir. Lihatlah bagaimana sekarang COVID-19 yang kita alami. Yang terjadi adalah saut-sautan dan saling counter di media. Kita sebagai masyarakat bertanya, ini sebetulnya leader kita ini siapa? Pemimpin kita ini siapa? Dalam suasana kekosongan seperti ini, maka yang menjadi pemimpin sebetulnya ya WhatsApp itu. Sekarang ini masyarakat terombang-ambing dengan apa yang beredar di sosial media. Mengapa? Karena manusia yang seharusnya menjadi imam, ya, itu tidak menunjukkan diri sebagai seorang imam. Namanya imam itu di depan. Persis seperti kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini yang terjadi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika memimpin umat pada masa itu diberikan predikat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu orang yang sangat menderita dan merasakan betul penderitaan itu jika kaumnya merasakan penderitaan. Beliau itu luar biasa, ya. Ketika melihat kesulitan yang dialami oleh para sahabat, maka Rasulullah orang yang lebih merasakan kesulitan itu. Sehingga seringkali ketika beliau melaksanakan ritual ibadah sekalipun, ya, ketika beliau misalnya hanya beberapa malam sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat, ya, lalu beliau tinggalkan jamaah tersebut dan beliau teruskan di rumahnya. Karena sholat malam itu bagi diri Rasulullah adalah wajib sallallahu alaihi wasallam, dan bagi umatnya tidak wajib. Dan beliau menyatakan, saya khawatir kalau saya sholat terus bersama kalian, nanti kalian pikirkan sholat ini wajib. Bahkan hal yang sangat sepele saja, ya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka menggunakan siwak pada setiap mereka menunaikan 5 waktu. Jadi teman-teman bisa membayangkan hanya menggunakan siwak yang sangat sederhana lah sekarang ini. Ya, siwak saya kira teman-teman tahu ya, ada kayu yang punya serabut kecil itu, lalu biasa kami di Madinah selalu di kantong. Tapi bukan berarti kalau kita pakai siwak lalu nggak pakai pasta, tetap pasta dipakai. Tapi untuk menyegarkan ini luar biasa. Maka saya waktu sekolah di Madinah jarang sekali kena sakit. Apa itu? Sariawan itu jarang. Karena memang ada zatnya di situ yang menjaga kebersihan gusi kita itu. Hanya ukurannya itu saja Rasulullah merasa tidak rela. Ya kan? Itu namanya betapa beliau merasakan itu.
Umatnya miskin, Rasulullah pernah miskin. Umatnya terzalimi, Rasulullah pernah dizalimi. Umatnya sakit, Rasulullah menyatakan demam yang aku derita itu 2 kali beratnya daripada demam yang kalian alami. Bahkan beliau meninggal dalam posisi sakit demam yang sangat tinggi waktu itu. Jadi itulah mengapa dasar agama ini raf'ul haraj, meniadakan kesulitan. Yaitulah tipe seorang pemimpin. Tidak boleh seorang hamba Allah seperti kita menisbatkan dirinya dengan asmaul husna, itu tidak boleh. Tapi khusus di dalam karakter Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan predikat bil mu'minina rauf rahim. Orang yang sangat lembut, orang yang demikian penyayang kepada umatnya itu. Itulah mengapa Rasulullah SAW menjadi seorang teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini persoalan kita yang pertama. Kita kehilangan siapa sebetulnya pemimpin kita pada hari ini, baik dalam skala nasional apalagi dalam skala global. Nah, tinggal sekarang realitas kepemimpinan ini kita harus ambil. Ya, santri menjadi pemimpin bagi dirinya. Nah, Mas Joko juga belum kelihatan mau segera ke KUA ini, ya kan. Ya sudah. Sekarang menjadi pemimpin saja. Apa yang dipimpin? Ya, kita kuliah kayak gini kan juga menjalankan kepemimpinan, melaksanakan tugas dalam suasana pandemi COVID ya. Sama-sama nggak puas kok kita teman-teman ini. Ya, dosen yang nggak puas, ya mahasiswa juga nggak puas gitu. Karena serba gampang kok kuliah sekarang itu. Gimana bimbingan kok cuman lewat Zoom? Ya kuliah kayak gini pun saya masih bersyukur ini ada 6 orang santri di depan saya. Jadi di luar teman-teman, ya mudah-mudahan tidak mengurangi, tapi ingin saya katakan inilah amanah kepemimpinan yang bisa kita lakukan secara personal. Dan karena ini adalah nikmat, ya maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa amma Allah Subhanahu wa taala menyatakan, selain kita juga mengekspresikan kenikmatan Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Tapi juga Allah menyatakan summalatus alunna yauma izin anin naim. Semua nikmat ini akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa persoalan besar kita saat ini? Fuqdanul adab, the loss of adab. Kita ini kehilangan adab. Adab itu secara sederhana dapat dimaknai sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat dan pada waktunya yang tepat. Ini sebetulnya dekat dengan hikmah atau kebijaksanaan. Maka bagaimana kita berperilaku yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, itulah yang disebut dengan adab. Bagaimana kita memperlakukan seseorang sesuai dengan kapasitas orang itu dan sesuai dengan waktu tersebut, itu juga adab. Maka Rasulullah SAW kita harus letakkan di tempat yang setinggi-tingginya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diriku. Nah, kalau aku masih senang diriku sendiri. Kata Rasulullah, engkau belum beriman wahai Umar. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih aku cintai, melebihi cintaku kepadamu, termasuk
Aku lebih cinta dirimu daripada diriku sendiri. Nah, sekarang kau sudah beriman wahai Umar. Jadi memang Rasulullah SAW an-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu yang utama daripada siapapun, daripada diri kita, daripada keluarga, istri, anak kita. Dan istri Nabi ini adalah, para istri Nabi ini adalah ibu-ibu orang yang beriman. Itu kita meletakkan Rasulullah pada posisi yang tepat. Itu namanya adab, ya kan? Maka Rasulullah di dalam hadisnya juga menyatakan, ya kan, tidaklah seseorang merasakan nikmatnya iman, ya, sampai dia hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma la yazuku ta'mal iman. Tidaklah seseorang merasakan kenikmatan iman sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada sesiapapun, apapun jua selain daripada Allah dan Rasulnya, termasuk diri kita, istri kita, anak kita. Nah, ketika kita meletakkan Rasulullah pada tempat yang tepat, itu adab. Nah, maka ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang mengucapkan satu kali aja selawat kepadaku, Allah balas selawat itu dengan 10 kali. Jadi teman-teman jangan malas-malas mengucapkan selawat, karena Allah akan langsung menjawab 10 kali. Jadi kalau kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, malaikat itu datang kepada kita dan mengucapkan 10 kali sholawat dari Allah untuk kita. Itu namanya adab. Tetapi meletakkan Rasulullah di atas itu, misalnya Rasulullah punya kekuasaan seperti ilahi, nah itu berarti tidak beradab. Ya. Nauzubillah, apalagi al-istihza. Al-istihza itu melecehkan. Seperti karikatur yang dibikin oleh orang-orang kafir di Eropa pada waktu yang lalu. Termasuk juga di YouTube, di sosial media sekarang ini, bagaimana mereka, tapi umumnya mereka adalah orang-orang kufur, tidak beriman. Itu masih penting karena mereka kafir. Yang repot kemudian adalah kita menistakan ajaran beliau. Itu namanya adab. Ya. Demikian pula orang tua, demikian pula sahabat, demikian pula siapapun di antara kita, mereka punya posisi-posisi. Tidak boleh diletakkan secara overdosis, tapi juga jangan pula diletakkan di bawah dosis atau takaran yang semestinya. Nah, sekarang ini teman-teman sekalian, kita mulai kehilangan takaran-takaran sosial ini. Ya. Jadi memang tekanan-tekanan tertentu pada masa sulit ini kan kelihatan sekali sekarang. Ya kalau kita dalam suasana normal sih nggak begitu teruji. Coba lihat sekarang ini. Ya, tekanan ekonomi, resesi ekonomi di depan mata, ya. Warung-warung di Jogja ini sekarang banyak yang sepi begitu kan. Orang tua juga tidak seperti biasanya mendapatkan rizki gitu ya. Ini namanya tekanan. Kampus juga demikian sekarang. Nah, dalam suasana tekanan yang sedemikian rupa, lalu ekspresinya macam-macam. Kriminalitas naik. Kemudian ketahanan rumah tangga ini juga luar biasa, karena sekarang ini angka perceraian juga tinggi sekali. Nah, ini artinya kehilangan keseimbangan. Sampai kehilangan keseimbangan itu orang tidak lagi mengenal dia lanang apa wedok. Lalu muncullah orientasi-orientasi yang menyimpang dalam persoalan seksual. Muncullah mereka dalam bentuk komunitas gay, lesbi, biseksual, transgender gitu kan.
Bahkan kemarin Profesor Mahfud cerita kepada saya, Pak Mahfud alumni kita. Jadi sekarang itu ada semacam apa namanya ya? Apa itu kalau Sofi itu apa namanya itu? Bukalapak itu apa namanya itu softwarenya itu? Enggak, yang kayak gitu apa namanya itu? Startup. Bukan, yang kalau saya mau download itu apa namanya? Aplikasi. Mau ngomong aplikasi Angel. Ada aplikasi itu yang dimiliki oleh teman-teman sejenis. Jadi misalnya si Fulan, dia download aplikasi lalu diaktifasi di laptopnya. Dia misalnya orang homo. Nah, begitu dia masuk di aplikasi ini, maka semua komunitas homo itu langsung terkoneksi seperti Gojek. Coba teman-teman, antum kalau mesen Gojek, di mana titik-titik Gojek kan terpantau di sini. Gojek kita sedang berapa meter dari kita kan ada di situ. Begitu juga homo. Jadi kalau dia masuk di aplikasi itu, dia pingin cari misalnya siapa orang yang sejenis dalam orientasi seksual. Dia tinggal masuk aplikasi itu. Dan di satu kampus besar di Yogyakarta, begitu dia masuk, ternyata ada 300 titik di sekitar itu. Wow. Berarti tidak main-main gitu loh. Ini contoh. Itu begitu juga yang nanti itu yang kelompoknya yang homoseksual, yang lesbi juga sama. Mereka punya aplikasi. Coba antum bayangkan, ini adalah the laws of adab. Jadi memang kita kehilangan. Jadi adab itu bukan semata-mata kita bicara dalam makna perilaku ya adab dalam bahasa sopan santun, bukan hanya itu, lebih daripada itu makna adab. Jadi orang sudah kehilangan perspektif. Nah, kalau di dalam bahasa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir. Jadi fitnah itu ditampakkan oleh Allah di hadapan kolbu kita. Seperti tikar. Teman-teman tahu tikar ya? Tikar itu rajutannya luar biasa, sampai bagus sekali kalau dilihat. Sering saya katakan kayak kain baju ini coba. Ini kan kalau kita robek ini kan helai-helai benang yang saling bersatu, tapi kalau kita lihat tidak ada kelihatan benang. Indah sekali. Fitnah itu demikian. Jadi rajutan fitnah di hadapan hati kita ini seperti rajutan kain ini. Dari atas bawah menyilang. Kata Rasulullah, kolbu yang larut di dalam fitnah itu nanti kolbu itu akan berubah, terbalik seperti panci yang terbalik. Kalquz mujakhyan. Jadi panci yang terbalik itu apa? Panci itu kalau sudah berkerak itu hitam, itu jelek sekali. Hitam, sudah hitam berkerak, terbalik pula. Apa maknanya? Sudah tidak enak dipandang dan air sekeras apapun diteteskan ke sini dia tidak akan masuk. Itu kolbu yang larut di dalam fitnah itu. Tetapi kolbu yang larut dalam fitnah ini apa yang terjadi teman-teman sekalian? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak lagi mengerti ini ma'ruf, ini baik atau ini kemungkaran. Jadi sudah nggak jelas dia nggak ngerti ini lanang apa wedok gitu. Padahal sudah jelas bagi kita sih, jelas banget. Antum di sini kan pejantan semua di sini. Kenapa? Alhamdulillah saya punya hati yang lurus, akal saya masih sehat. Tapi ada loh orang yang melihat antum sudah cetok kayak begini ini masih diragukan. Ini lanang apa? Wedok. Coba bayangkan. Ini laki apa? Perempuan. Atau dia kompromi. Nah, jadi kalau malam namanya desi, siang namanya dosa. Jadi teman-teman, ini contoh yang sangat serius bahwa adab itu sudah sampai setingkat itu. Halal haram sudah tidak lagi dapat dibedakan, ya kan? Jadi ini namanya orang kehilangan perspektif. Nah, teman-teman sekalian dan kawan-kawan ya yang mengikuti kajian virtual dari berbagai macam tempat ini. Nah, kehilangan adab yang demikian rupa ini, jika kemudian kita tarik lagi, mengapa terjadi di dalam realitas kehidupan dan kemanusiaan kita
fakta-fakta yang paradok. Paradok itu artinya semestinya ya enggak begitu, tapi nyata gitu. Antum ngomong apa? Iya kan? Yang namanya laki, perempuan kan semestinya serasi, tetapi yang terjadi tidak. Laki mengatakan tanpa perempuan saya bisa eksis kok. Yang itu juga sebaliknya demikian. Jadi kacau di dalam kehidupan kita. Mengapa ini terjadi? Karena ya kekacauan yang disebut sebagai kekacauan epistemologi. Jadi mereka ya di dalam membangun suatu perangkat ilmu pengetahuan itu saja sudah salah gitu loh. Jadi gimana contohnya? Ya. Bagi kita ini umat Islam ya. Kalau teman-teman tadi saya tunjukkan satu buku yang sangat tipis dan kecil ini ya. Bagi saya ini penting banget. Ya, hubungan antara ilmu dan perilaku. Ilmu itu kan kalau kita bicara filsafat ilmu, setidaknya kita bicara 3 hal kan. Ya kan? Ada ontologi, ya. Ada juga yang disebut dengan epistemologi. Ada yang disebut dengan aksiologi. Yang pertama kita berbicara apa sih ilmu itu. Kalau kedua, dari mana ilmu itu? Bagaimana ilmu itu dibangun rancang? Dirancang bangun. Dan ketiga, untuk apa sebuah ilmu? Di dalam Islam itu harusnya satu, tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau antum belajar psikologi misalnya, ya psikologi itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Tapi kan sering ada guyonan, psikologi untuk Anda. Maka banyak psikolog yang stres. Padahal dia belajar ilmu bagaimana mengelola stres. Nah, lalu nanti ketika aksiologinya bagaimana? Dia ingin misalnya merancang kesehatan mental seseorang. Karena kesehatan mental ini misalnya dia punya sejumlah indikator, maka indikator yang mestinya misalnya 1 sampai 10 itu dikatakan kepribadian yang seimbang atau normal. Tapi karena yang mesen ini ada perusahaan, lalu di perusahaan itu ada titipan-titipan tertentu di orang tertentu, bisa saja skala dan parameter itu dikurangi. Berarti ini kan sudah tidak jelas. Begitu kita bicara apa itu ilmu, apa psikologi, dia sudah memahami bahwa yang disebut psikologi itu ilmu gejala saja tentang jiwa, tapi dia tidak berbicara tentang ma huwa ruh, ma huwa nafas. Jadi ilmu psikologi kita, apalagi psikologi barat sekarang, kan itu hanya berbicara gejala saja. Jadi orang ini suka membunuh, maka yang dia teliti telah membunuhnya itu, lalu mengapa? Lalu dia ada terjadi kekacauan hormonal di dalam tubuh dia, maka dia disuntik. Maka seorang sahabat saya, seorang psikolog mengatakan ketika dia disuntik dia menjadi adem, tidak berontak, tidak neko-neko. Tapi begitu reaksi kimia obat itu hilang, dia membunuh lagi gitu. Kalau dalam Islam kan tidak. Manusia itu bukan hanya proses hormonal yang ada di dalam tubuh, tetapi di dalam manusia itu ada ruh. Nah, ruh ini tidak ada konsepnya di dalam terminologi psikologi barat, karena mereka nggak paham apa itu ruh. Mengapa tidak paham? Ya karena yang mereka paham adalah mereka orang masyarakat materialistik, materialisme sekular yang berkembang. Jadi kalau sesuatu itu entitasnya tidak nampak, gitu kan, tidak bisa diraba, tidak bisa diobservasi, mereka nggak percaya. Makanya mereka nggak pernah percaya tentang alamul ghaib. Tapi bagi kita orang Islam, kita punya konsep namanya alamul ghaib. Yang terlihat itu namanya syahadah. Maka dalam Islam ada alam yang disebut alamul ghaib, ada alam asyahadah. Ada dunia realitas yang sekarang kita rasakan, tapi ada dunia yang suprarealitas.
Oleh karena itu hidup di dunia ini ya kita bisa saling melihat, tapi besok di alam barzah itu bukan tidak real. Dia juga real tetapi supra real. Maka disebut juga hayatul barzah, kehidupan barzah. Tidak ada namanya mautul barzah. Yang ada itu mautul jasad, kematian jasad. Tapi ruh kan tidak mati. Ruh itu nggak ada namanya konsep ruh itu mati. Ruh itu tetap dia. Nah, yang mati apa? Casing. Lah, ini kan tidak ada di dalam narasi masyarakat sekular. Nah, begitu pula ilmu sosiologi kita, begitu juga ilmu politik kita dan seterusnya. Jadi kacau balau. Jadi orang belajar hukum bukan untuk menegakkan keadilan, tapi belajar hukum untuk apa? Untuk memanipulasi pasal-pasal. Bagaimana mendekati seorang jaksa, bagaimana fraud terhadap seorang kepolisian, penyidik gitu kan. Bagaimana hakim disogok gitu. Orang belajar ekonomi bukan untuk memakmurkan masyarakat, tapi gimana agar korupsi tidak ketahuan. Nah ini kan kacau. Nanti agama juga sama, mohon maaf teman-teman. Makanya saya kritik. Kalau ada orang semakin banyak ngaji, kok hatinya semakin keras, semakin menebar permusuhan, ada sesuatu yang salah di situ. Siapapun dia. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau antum rajin ngaji, kok hati ini tidak damai, malah semakin permusuhan, hanya karena ormas. Loh, saya ini orang ormas loh, saya pengurus Muhammadiyah. Tapi sekali lagi saya katakan, apa alasan kita membenci orang lain hanya karena dia beda ormas? Ini loh teman-teman sekalian yang perlu ini. Apakah dia hanya tidak ngaji di sini lalu kita tidak suka dia? Loh kue untuk apa ngaji? Kalau saya sih, orang ngaji silakan, yang penting gurunya bukan iblis saja lah. Kalau saya loh, tidak semua bisa disatukan, tapi ingin saya katakan, agama pun juga demikian. Agama ini kita kalau tidak hati-hati pun nanti kita akan menjadi kehilangan keseimbangan. Makanya kan dalam Al-Quran diingatkan orang, wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa. Tidak usah sok suci-sucikan dirimu, karena pada akhirnya Allah yang paling tahu. Jadi kalau hari ini saya pakai baju bekas sekolah di Madinah bukan karena baju ini saya anggap lebih bertakwa, enggak, kebetulan aja tadi jam 3 saya bangun, saya nyari baju yang paling yang bersih lah. Ternyata yang paling kelihatan gelap kan kamar. Jadi yang paling kelihatan kan yang putih, saya ambil aja. Saya kira koko, ternyata baju baju jubah. Itu saya simpel aja. Saya tidak punya pandangan mengatakan lalu apa antum yang pakai baju ini tidak kurang takwanya, nggak ada. Tapi sekarang ini kan ada orang yang mendefinisikan kesalehan itu karena itu tadi, bajunya kayak apa dan seterusnya. Kalau aurat selesailah kita persoalan itu. Nah, teman-teman yang saya muliakan, ini adalah kekacauan epistemologi. Jadi mohon maaf, yang kita kritik bukan hanya ilmu psikologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, antropologi, bukan itu. Agama pun juga kadang terjebak di dalam persoalan yang sedemikian ini. Maka kalau Abdullah bin Mas'ud, baru kemarin saya sampaikan, beliau kalau ketemu para santri, beliau menyatakan marhaban biyanabi'il hikmah. Selamat datang wahai mata air kebijaksanaan. Nah, itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Marhaban biyanabi'il hikmati masabihi az-zulami, pelita di dalam kegelapan, khulqanis thiyabi, yang pakaian mereka itu adalah akhlak yang indah. Kemudian juga beliau menyatakan habasul buyut, orang-orang yang selalu konsisten untuk menjaga benteng pertahanan rumahnya, bukan hanya rumah tinggal, tapi juga agama ini. Kemudian juga beliau menyatakan
terakhir itu apa? Lupa saya, ungkapannya indah sekali itu. Jadi para penuntut ilmu itu adalah mata air kebijaksanaan, pelita di tengah kegelapan, berbaju akhlak dan adab yang mulia. Kemudian juga beliau menyatakan orang-orang yang memiliki ketahanan mental baja, menjaga rumah tangga dan negerinya ketika mengalami serangan dari orang lain. Kita ini sudah dahsyat sekali diajarkan di dalam agama kita. Nah, bagaimana kemudian kalau ilmu pengetahuan itu hanya menjadi bahan transaksi, komoditas? Maka kata para salaf kepada anaknya apa? Li'an tata'allama baban minal akhlaq minal adabi khairun min an tata'allama sab'ina fannan fil ulum. Engkau mempelajari satu adab lalu kau amalkan dalam hidupmu, itu lebih baik daripada kau mempelajari 70 cabang ilmu pengetahuan. Jadi satu adab yang kita pelajari lalu kita amalkan adab itu lebih baik daripada kalian tamat 70 program studi. Siapa lagi yang sanggup sekarang sekolah di 70 program studi? Ini kata para ulama salaf. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, saya juga ingatkan diri saya, adab ini lebih penting. Makanya sering para ulama kita, al-adabu qoblal ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Nah, santri sekalian yang saya muliakan dan peserta pesantren virtual. Karena itu, mengapa ini terjadi? Ini antum sekarang juga, teman-teman di kampus, termasuk ini Mas Joko di Pasca Sarjana. Monggo kita baca bareng-bareng Mas Joko ya. Kita ini sekarang menghadapi suatu paradoks di dalam dunia pendidikan kita. Nah, apa itu? Pendidikan kita saat ini, jangankan pendidikan, mohon maaf kalau saya sebut umum di situ artinya klasifikasi akademik saja. Karena saya termasuk secara filosofis dan secara asasi tidak pernah membedakan ini ilmu syariah, ini ilmu Quran, ini ilmu kedokteran, ini fisika, matematika. Bagi saya, semua cabang ilmu ini dari Allah. Ilmu itu akan bermakna ketika ilmu itu mendekatkan diri antum kepada Allah. Untuk apa belajar Quran? Antum semakin mengingkari Al-Quran. Kan banyak sekarang orang belajar Quran malah senang dengan wacana-wacana liberal, lalu kemudian justru nggak percaya Quran. Lebih baik antum belajar fisika, semakin paham antum tentang ayat-ayat semesta. Jadi ilmu itu jangan dilihat, ente prodinya apa? Fisika, aduh surganya jauh lah. Nggak gitu kita, nggak. Kalau fisika, kedokteran, matematik mendekatkan antum pada Allah, itu lebih mulia daripada antum belajar ilmu hadis tapi semakin merendahkan Rasulullah SAW. Dan itu banyak terjadi sekarang. Karena dibaca apa? Bukan kitabnya Imam Bukhari, kitabnya para orientalis. Ya mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi kita ini ruh pendidikan kita ini hilang. Termasuk juga di institusi yang berafiliasi kepada keagamaan. Ya. Universitas swasta yang berafiliasi kepada Islam. Ini ruh ini juga mengalami persoalan. Jadi kenapa? Kita mengalami disorientasi pendidikan karena jebakan-jebakan materi yang begitu dominan. Dunia. Jadi kalau dahulu itu mengapa orang menuntut ilmu semestinya an yakuna rajulan sholihan. Nah sekarang orang soleh itu sudah diblok maknanya. Kalau dia ke masjid itu orang soleh gitu. Padahal konsep kesalehan di dalam Islam bukan hanya orang rajin ke masjid loh. Jadi kesalehan itu adalah holistik maknanya dalam agama kita ini. Holistik maknanya. Tapi sekarang kita, yaitu tadi, festival anak soleh. Jadi kita parsialisasi lagi makna ini. Ini juga menjadi kacau di dalam kehidupan kita. Jadi yang saya maksudkan adalah di sini,
Paradok pendidikan kita ketika tidak ada lagi orientasi-orientasi yang bersifat rohania. Tidak ada lagi orientasi yang bersifat spiritual. Mengapa? Ilmu itu hanya sebagai tools, sebagai alat, instrumen untuk dapat duit. Bahkan na'udzubillah, belajar agama itu pun bukan sebetulnya untuk mencerahkan masyarakat. Nah, bagaimana Anda belajar agama kok Anda kemudian memecah belah umat itu? Teorinya di mana? Kaidahnya di mana gitu? Dan sekarang YouTube kan bisa membuka mata umat sekarang ini. Kan kita ya Allah, terus terang saya pribadi prihatin gitu loh. Kok bisa gitu? Semakin banyak agama ini kita ajarkan, semakin kita memaksa umat untuk berpecah belah. Hanya pada perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiyah. Termasuk khilafiyah dalam akidah. Ya kecuali kalau khilafiyahnya itu dalam persoalan-persoalan fundamental yang tidak mungkin ada perbedaan. Nabi Muhammad adalah akhir al-anbiya. Nabi Muhammad akhir nabi. Ya, salah sesatlah orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu final. Tapi bagaimana cara membaca selawat kepada nabi, apakah begini begitu? Itu kan masalah khilafiyah. Dan seterusnya itu teman-teman sekalian. Kita kehilangan ruh di dalam hal ini. Makanya Nabi kan mengingatkan. Man ta'allama ilman, ya, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, la yata'allamuhu, lalu dia tidak mempelajari ilmu itu illa liyusiba aradan minad dunya, kecuali semata agar dia mendapatkan keuntungan duniawi, lam yurih raihatal jannah. Orang yang semacam ini tidak akan pernah mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga itu dapat dicium dari perjalanan 70 tahun masa kita lalui. Jadi orang yang mencari ilmu ya untuk hanya ya liyusiba bihi aradan minad dunya au yumari bihi sufaha, agar bisa mendebat orang-orang bodoh gitu, atau menyaingi orang-orang alim, orang seperti ini tidak akan mendapatkan wanginya surga. Jadi jangankan masuk surga, cium wanginya aja nggak dapat. Jangankan masuk, cium wanginya aja nggak dapat. Ya. Maka teman-teman sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan innama yu'tar rajulu ala qadri niyyati. Seseorang alim, seseorang pembelajar, santri, itu akan diberikan anugerah oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Maka antum di sini, meskipun antum jadi santri virtual, jangan terkecoh. Tolong niat ini ditancapkan betul. Innamal a'malu binniyat. Jadi ya tergantung pada niat. Dan ini hadis pada setiap hadis pertama pada setiap kitab yang ditulis oleh para ulama, khususnya di dalam hadis. Jadi innama yu'tar rajulu ala qadri niyyat. Seorang itu hanyalah diberi oleh Allah sebatas niatnya. Yang kedua, ya, di dalam kitab Ibnu Jama'ah Tazkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim, suatu peringatan bagi para pendengar dan para penutur tentang adab ya seorang yang alim dan santri, pembelajar. Beliau di halaman 176 mengatakan, husnun niyyati fi talabil ilmi, ya. Indahnya niat di dalam menuntut ilmu, keindahan niat di dalam menuntut ilmu, bi an yaqsida bihi wajh Allah, hanyalah dimaksudkan untuk mencari wajah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, wa ihya asy-syariah, dan menghidupkan ajaran Allah, syariat.
wa tanwira qalbih, dan mencerahkan kolbunya, wa tahliyata batinihi, menghiasi batinnya, wal qurba minallahi yauma liqaihi, dan dekat kepada Allah pada hari bertemu dengan Allah, hari kematian kita di hari akhirat nanti. Itu niat mempelajari ilmu apapun program studi antum. Maka saya katakan, Rip, antum apa Rip prodinya? Teknik elektro. Tujuannya ya ini Rip, mencari ridha Allah melalui ilmu elektro tadi itu. Menjadi seorang ahli elektro nanti bisa menegakkan syariat Allah apa dan bagaimanapun caranya, ya, mencerahkan kolbu antum, walaupun antum seorang mahasiswa di elektro Gajah Mada misalnya, tetapi antum memiliki kolbu yang baik, batin yang baik. Nah, jadi hati-hati. Ada satu ulama, manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayah Allah tidak bertambah, maka orang semakin ini, yang seperti ini akan semakin jauh nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah jauh dari Allah, yang terjadi apa? Ya ilmunya untuk ngapusi. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman sekalian. Al-Imam Az-Zarnuji ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini saya kira antum, ini buku yang tahun 86 setiap hari Jumat saya baca sorogan di depan wali kelas saya. Waktu saya masih nyantri di pondok pesantren Al-Amin Madura. Pak Allah yarham Pak Kiai Idris Johari. Kitab ini saya baca. Tahun 86 Joko belum lahir. Belum. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilm. Ketika aku melihat, kata beliau, banyak sekali di antara para penuntut ilmu fi zamanina, pada zaman kita. Padahal zaman itu udah berapa ratus tahun yang lalu. Yajdauna ilal ilmi wa la yasilun. Mereka bersusah payah mencari ilmu, tapi mereka nggak dapat ilmunya. Ya. Mengapa? Wa min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wan nashr yuhramun. Ya. Tetapi dari manfaat ilmu itu mereka tidak dapat, buah ilmu itu tidak dapat, yaitu mengamalkan apa yang semestinya diamalkan dari ilmu itu. Kemudian mereka juga tidak dapat menyebarkan ilmu itu dengan baik. Mengapa? Lamma annahum akhta'u tariqahu. Karena mereka salah cara di dalam mencari ilmu itu, wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat agar ilmu itu berkah. Jadi ada orang belajar tapi ilmunya nggak berkah. Ada orang belajarnya itu sedikit saja tapi dia bisa menginspirasi. Berarti yang sedikit itu adalah berkah. Nah, ini juga perlu teman-teman ingatkan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, Az-Zarnuji juga menyatakan kita, wayan bagi an yanwiyal muta'allim bi talabil ilmi ridallah. Sejujurnya seorang penuntut ilmu berniat di dalam menuntut ilmu itu untuk mencari ridha Allah, wad darul akhirah, dan mencari rumah di akhirat. Wa izalatal jahli an nafsi, membuang sifat kejahilan dari dirinya sendiri, wa ansairil juhal, dan dari siapapun orang-orang yang bodoh, wa ihya'ad din, menghidupkan agama, wa ibqa'al Islam, bekerja untuk abadinya Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilm, karena Islam ini akan abadi dengan ilmu. Jadi teman-teman sekalian, santri yang saya muliakan, santri virtual ini, tolong itu dicatat. Apapun program studi antum, tapi targetnya adalah menghidupkan agama, mengekalkan Islam, ya, membela ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, apapun program studi antum. Ini sangat penting sekali. Nah, persoalan kita yang kedua ini, masalah dualisme ini juga kita alami. Seringkali orang memisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Mohon kita akhiri. Semua ilmu itu dari Allah. Bahkan sihir itu pun juga dari Allah.
Coba bisa diperhatikan di dalam itu, di dalam kisah Nabi Sulaiman. Ya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra dan seterusnya itu. Sihir itu ya. Kalau antum lihat ketika dua malaikat diutus waktu itu mengajarkan, jadi ilmu sihir saja yang disebut dengan magic itu sumbernya dari Allah. Tapi sekarang ilmu ini apakah kita mau larut di dalam ilmu sihir magic ini lalu kita cerai-beraikan istri dengan suaminya dan seterusnya. Walaupun nanti ilmu ini akan berefek itu sakarpe Gusti Allah. Nah, tapi kan itu tadi Allah menyatakan wa ma hum bidzarrina min ahadin illa biiznillah. Nggak bisa tukang sihir sehebat apapun dia nggak akan efektif sihirnya itu kecuali dengan izin Allah. Saya ingin bilang sama antum, sihir saja itu diakui dari Allah. Lalu bagaimana ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat? Ilmu bagaimana antum merekayasa tentang pesawat terbang, ilmu tentang IT, ilmu tentang fisika, kimia, kedokteran, matematik, dan lain-lain. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membisahkan adalah apakah ilmu ini kemudian, walaupun saya katakan secara hierarki, ilmu yang paling tinggi secara hierarki itu adalah tergantung pada objek yang dikaji oleh ilmu itu. Semestinya ilmu agama itu paling tinggi derajatnya. Mengapa? Karena dia membahas objek yang maha tinggi, yaitu tentang Allah. Wa innama syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek kajian daripada ilmu. Dan tidak ada yang melebihi daripada Allah. Tapi kadang-kadang teman-teman yang belajar agama itu nggak sadar gitu loh. Lihat saja sekarang banyak anak fakultas agama itu nggak pede kalau berhadapan dengan anak fakultas kedokteran. Nah, misalnya kedokteran gagah tuh, pakai jas putih, tulis dokter muda. Saya baru mendapat itu usuluddin, dakwah, jarang-jarang saya lihat itu. Tapi coba lihat anak-anak kedokteran tuh pakai, atau teman-teman yang sedang praktikum di lab itu. Wow, bajunya kan kayak begitulah itu. Sementara yang belajar agama baru nyatat satu hadis, kertasnya dilipat masuk di kantong celana pula. Masih mending kalau masuk kantong baju ini, lipatnya hadis itu, catatannya masuk ke kantong belakang. Jadi memang kacau kita ini. Oleh karena itu saya katakan teman-teman, ilmu ini kalau kita terus ilmu agama, ini ilmu umum, ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, ini akan melahirkan orang-orang yang kepribadiannya terbelah, split personality. Ini melahirkan manusia-manusia munafik nantinya. Yang belajar agama itu hanya untuk memperdaya orang, tapi yang belajar ilmu umum hanya untuk kemudian mengeksploitasi dunia. Akhirnya apa? Dia berjalan paralel, tapi nggak pernah ketemu. Nah, tugas kita di Budi Mulia ini sebetulnya adalah bagaimana antara ilmu, ya. Jadi antara ilmu baik yang secara formal akademik itu, ya. Ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu wahyu ini disandingkan menjadi satu. Ya, tak apa-apa program studi antum di bidang non-studi Islam misalnya, tetapi asas yang antum bangun itu adalah keterpaduannya dengan wahyu. Nah, ini semakin jarang sekarang ini. Ya. Jadi kemudian juga teman-teman sekalian yang saya muliakan, terakhir ini membangun ilmu epistemologi itu juga harus benar. Wahyu itu harus menjadi asas bagi semuanya. Sekarang kan banyak sekali lah teman-teman misalnya membawa apa ini buku bahasa Indonesia saya nggak di sini ya. Banyak sekali kok sekarang ini ya. Orang mengkaji ilmu apapun sekarang itu mesti dilarikan dengan kaitannya dengan wahyu. Fisika kaitannya dengan wahyu. Ya, semuanya itu. Biologi dikaitkan dengan wahyu, ya, matematika juga dikaitkan dengan wahyu, kedokteran dikaitkan dengan wahyu. Ini penting.
Jangan sampai ilmu-ilmu yang kita pelajari, walaupun secara formal akademik itu terjadi pemisahan, tetapi jangan sampai di dalam hati dan akidah kita ilmu ini dipecah belah. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang saya muliakan, karena Islam ini mengajarkan tauhid, ya, tauhidullah, wa ilahukum ilahun wahid. Allah kita ini satu, pencipta semesta ini adalah satu, yang menciptakan ilmu pengetahuan yang banyak cabangnya ini adalah satu. Mestinya kita tidak boleh lepas dari sumber yang satu ini, yaitu adalah wahyu. Maka ketika kita berbicara tentang epistemologi, kita harus meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Quran, kemudian Rasulullah, al-usulus salasah itu tadi yang kita sebut itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini sebagai asas yang paling dalam. Dari sinilah kemudian nanti semua ilmu pengetahuan ini kita uji. Ya. Kalau dia sesuai dengan prinsip ajaran al-usulus salasah, maka itu kita terima dengan baik. Ya kalau tidak, ya kita harus kritik. Ya. Saya kira nanti bisa juga direview di dalam video tentang kuliah pandangan hidup Muslim. Itu saya kira saya sudah jelaskan. Bisa nanti teman-teman, biar saya tidak pengulangan terlalu banyak, tolong video itu dilihat yang relevan. Ya. Bagaimana kita membangun suatu pandangan hidup yang proporsional dan adil bagi seorang Muslim. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian yang saya muliakan. Ya. Waktunya malah sudah lewat ini. Saya kira saya cukupkan saja sampai di sini. Syukran lakum, ya. Wa hadanallahu wa iyyakum ila at-tariq al-mustaqim. Mudah-mudahan kita istiqomah di atas jalan Allah yang lurus. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.